Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, peserta kajian tadabbur online yang berbahagia, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita sampai hari ini, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membersamai bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan, yang telah kita lalui, begitu juga dengan qiyamnya, semuanya diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada pagi hari ini melanjutkan kajian atau tadabbur Al-Qur'an kita yang insyaallah hari ini atau pagi ini akan kita lanjutkan dengan mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16. Sebelumnya mohon izin kita share filenya. Baik. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dalam kesempatan yang lalu kita telah mempelajari atau mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang mana kesimpulan atau intisari daripada yang telah kita tadabburi pada kesempatan sebelumnya adalah bahwasanya ayat 1 sampai 5 tersebut atau ayat 2 sampai 5 tersebut Allah menceritakan tentang golongan hambanya yang pertama, yaitu orang-orang muttaqin, orang-orang yang diberikan sifat-sifat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ini. Orang muttaqin adalah orang yang beriman dengan yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan hartanya, kemudian beriman dengan kenabian Nabi Muhammad, dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Dan kemarin juga kita simpulkan bahwasanya kemenangan atau kesuksesan atau keberuntungan yang hakiki yang dimaksud oleh Al-Quran senantiasa adalah kemenangan atau kesuksesan dan keberuntungan yang berdimensi ukhrawi. Bapak dan Ibu hafizakumullah, pagi ini kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Kita mulai dengan ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, mari kita perhatikan dalam file ini. Kita lihat dulu terjemahan kata per kata. Inna. Inna berarti sesungguhnya. Inna merupakan huruf taukid, ya. Huruf takkid yang berarti menyatakan sesuatu itu sebenar-benarnya, sesungguhnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang, alladzina kata tunjuk, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang telah kafir. Ini adalah kata kerja. Kafaro, kafaro, kafaru, mereka, ya. Pelakunya adalah banyak orang atau hum. Mereka telah kafir. Sawa'un alaihi, sawa'un, sama saja. Sama, ya. Sawa itu artinya dalam bahasa Arab sama. Sawa'un, sama saja bagi mereka, alaihim, atas mereka atau bagi mereka, a'anzartahum. Di sini adalah kalimat pertanyaan, ada a yang di awal. A'anzartahum, a atau hamzah yang di awal itu berarti pertanyaan, apakah, ya. Jadi dalam bahasa Arab a itu memiliki arti di antaranya kalimat untuk pertanyaan, yaitu apakah. A'anzartahum, apakah kamu memberi petunjuk kepada mereka? Am, atau am lam berarti tidak,
tunzirhum, tidak kamu beri peringatan mereka, la yu'minun, la tidak, maka dan mereka juga tetap tidak beriman. Nah, mari kita tadabburi ayat ini Bapak dan Ibu. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jika kemarin kita sudah membahas tentang karakter kelompok hamba Allah yang pertama, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang muflihun, maka sekarang Allah bercerita kepada kita tentang golongan manusia yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Apa itu kafir Bapak dan Ibu? Kafir secara bahasa sesungguhnya artinya adalah menutupi atau melingkupi sesuatu. Ketika kita menutup sesuatu, maka itu disebut dengan kafara yakfuru. Makanya menjadi bahasa Inggris cover ya. Cover itu berasal daripada bahasa Arab. Karena cover itu menjadi penutup. Nah, orang-orang yang kafir berarti dia menutupi hatinya, menghijab hatinya untuk menerima atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya kalimat kafir ini bukan kalimat yang ekstrim, ya. Kita bisa katakan kepada siapa saja yang tidak mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah orang yang kafir. Dan kafir di sini tidak mesti disikapi sebagai kata-kata yang ekstrim, kata-kata yang mendiskriminasi, memojokkan, seperti yang mungkin banyak kita lihat ada orang-orang yang sangat tersinggung dengan perkataan kafir, ya. Apalagi kalau dia non-muslim begitu ya. Karena kafir tersebut adalah berarti menghalangi, tertutup ya, terhijab untuk menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita pun bagi mereka juga bisa dikatakan orang-orang kafir. Kita orang Islam, bagi orang Nasrani atau orang Yahudi, kita juga orang-orang kafir, tapi kafir terhadap agama mereka. Jadi pengertian kafir di sini adalah terhijab atau tertutup, ya. Kemudian kata Allah, sawa'un alaihim. Orang-orang yang kafir tersebut sama saja bagi mereka. Anzartahum, apakah kita peringati, kita dakwahi, kita beri petunjuk, kita ajak, ya. Am lam tunzirhum, atau kalian tidak memperingatinya, kita biarkan dia begitu saja, malah semakin menjadi-jadi, ya, malah semakin tersesat, malah semakin berbuat kemungkaran dan memusuhi umat Islam. Kata Allah, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya yang harus kita fahami, yang dimaksud dengan kafir di dalam ayat di sini adalah, yaitu kafir orang-orang yang telah betul-betul menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur di sini adalah kufrul ingkar. Jadi Bapak dan Ibu, kafir itu oleh para ulama dikategorikan ada 4. Yang pertama, kufur ingkar, ya. Kufur ingkar ini memang tidak mau beriman sama sekali, ya, masuk kategori orang musyrik lah. Tidak percaya, tidak beriman, bahkan tidak apalagi mau mengikuti syariat, ya. Itulah kafir yang sebenar-benar kafir. Bahkan kekafiran mereka itu diiringi dengan perbuatan yang memusuhi umat Islam, memusuhi agama Islam. Nah, inilah orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan pengertian yang dimaksud dengan orang kafir dalam ini adalah gembong-gembongnya orang Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka mengatur siasat sedemikian rupa untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi yang dimaksud dengan kafir di sini bukan semua orang kafir, ya. Karena ada orang kafir yang sifatnya itu dia bukan kafir ingkar, ya, tapi kafir inad. Dia mungkin merasakan kebenaran ajaran Islam, mengetahui kebenarannya, meyakini mungkin, ya, tapi dia tidak mau untuk menerimanya karena beberapa faktor, ya, karena takut kepada orang tuanya, karena malu kepada kaumnya, ya. Sebagaimana kafirnya Abu Talib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengakui dan meyakini bahwasanya dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah dakwah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu semuanya adalah kebenaran. Tapi karena rasa malu, rasa enggan untuk meninggalkan semua kepercayaan, semua kedudukan yang dia miliki di tengah kaumnya, yaitu orang Quraisy, maka Abu Talib sampai akhir hayatnya tidak mau beriman, menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad, kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga kafir nifaq. Dia menyatakan beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, beriman, ya.
Ketika orang salat, dia juga datang ke masjid meskipun salatnya telat, sebagian sifatnya orang munafik. Ketika disuruh untuk menunaikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan bermalas-malasan, ya. Nah, ini mereka beriman, tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran yang pada hakikatnya dia sebetulnya tidak serius dengan imannya tersebut, bahkan kalau bisa dia keluar daripada agama Islam. Tapi karena takut, ya, karena takut diintimidasi, takut ditegakkan padanya hukuman, takut kehilangan maslahat yang selama ini dia nikmati, akhirnya dia pura-pura beriman, ya. Nah, kemudian ada juga kufur yang berarti juhud. Juhud berarti ingkar kepada nikmat. Nah, ini juga dalam bahasa syariatnya dikatakan dengan kufur juga, tapi kufur nikmat. Dan betapa banyak orang-orang kufur dalam golongan ini, ya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Mi'rajnya naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Apa kata Rasulullah? Beliau melihat ke arah neraka, dan di situ beliau melihat ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kalangan perempuan. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa demikian ya Rasulullah? Kenapa banyak daripada kalangan perempuan yang menjadi penduduk neraka? Ini mohon maaf, bukan kami bermaksud mengintimidasi ibu-ibu dan akhwat kaum perempuan, tapi ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrahnya. Kata Rasulullah yang beliau disebut adalah karena mereka itu kafir. Ya, kafarna. Lalu sahabat heran, bagaimana mereka itu kafir? Padahal mereka orang-orang muslimat, begitu ya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, mereka kafir atau kufur terhadap pemberian pasangan hidupnya, pemberian suaminya. Suaminya telah banyak memberikan dia, segala kebutuhannya, namun selalu merasa kurang. Senantiasa tidak pernah merasa cukup, bahkan dia iringi dengan celaan atau umpatan dan lain sebagainya. Dan inilah kebanyakan sifat perempuan akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu kita semua di sini, akhwat kita semua di sini, insyaallah semua terbebas daripada kekufuran yang jenis ini. Nah, inilah Bapak dan Ibu terkait dengan ayat yang 6 ini. Jadi yang dimaksud oleh Allah orang kafir yang sama saja kita nasihati atau tidak kita nasihati, kita dakwahi atau kita tidak dakwahi, kita ajak atau tidak kita ajak, yaitu orang-orang yang kafirnya itu adalah kafir ingkar. Memang sudah tidak ada lagi peluang dia untuk menerima dakwahnya Islam tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Allah, orang-orang kafir yang tidak mungkin lagi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ke-7 kita lanjutkan, Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ketika Allah tadi mengatakan orang-orang kafir yang jenis ingkar tersebut, meskipun diajak, didakwahi, disuruh atau tidak kita suruh, dia tidak akan beriman. Kemudian Allah perjelas karakter mereka itu dalam ayat berikutnya. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama di sini sebagian penterjemah menyebutnya dengan mengunci. Khatama mengunci, khatama juga berarti menutup. Jika pintu dalam keadaan terbuka kemudian ditutup, maka itu berarti khatama, ya. Atau sesuatu yang terbuka kemudian dikunci rapat-rapat, maka itu juga berarti khatama. Tapi dalam penterjemahan yang lain, khatama di sini juga diartikan dengan taba'a. Ya, karena khatam dalam bahasa Arab bisa berarti menutup, bisa juga berarti taba'a yang berarti stem, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu stem, ya, stem kantor atau stem toko dan sebagainya. Nah, stem itu khatamallahu ala qulubihim. Allah menstem, ya. Allah menstem atas hati-hati mereka. Jadi hati mereka itu, katakanlah hatinya itu seluas telapak tangan, kemudian di stem oleh Allah, dicap sehingga hatinya yang tadi itu putih, bening, suci, karena sudah di stem oleh Allah, maka hati tersebut menjadi gelap. Hati tersebut menjadi tertutup oleh warna hitam yang dalam Al-Quran juga disebut dengan ar-ran, kalla bal rana ala qulubihim. Nah, jadi orang tersebut bagaimana mungkin dia beriman lagi? Bagaimana mungkin dia diharapkan untuk menerima dakwah Islam? Karena mereka tersebut telah dikunci, ditutup, dicap atau di stem hati mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala, dan di atas sam'ihim, di atas telinga mereka atau pendengaran mereka, wa ala, dan di atas absarihim, penglihatan mereka atau mata-mata mereka tersebut, jamak daripada basar, ghishawah,
ada penutup, ada lemak. Jadi kalau mata itu kalau ketika dia sakit kan penuh dengan lemak ya Bapak Ibu. Ada kotoran-kotoran ya yang menghalangi pemandangan. Nah, ini yang dimaksud dengan ghisyawah. Jadi pertama hatinya sudah ditutup oleh Allah. Padahal hati ini adalah tempat yang paling penting bagi kita di dalam kehidupan ini. Mata boleh buta, telinga boleh tuli, ya. Tapi kalau seandainya hati seseorang tersebut hidup, hatinya bersih, maka tidak menghalangi sama sekali kondisi fisiknya itu, telinganya yang tuli atau mata yang buta untuk beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan betapa banyak kita lihat orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli, mereka justru jauh daripada berbuat dosa. Tapi hati mereka Masya Allah. Banyak orang yang buta justru diberikan kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau sudah hati, ya, dan hati itu adalah raja di rajanya yang berada dalam tubuh kita ini. Ya, hati itu adalah rajanya. Dan hati inilah yang menjadi mahal at-taklif, ya. Hati tersebut yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Demikian kata Allah dalam Al-Qur'an, pada hari kiamat itu tidak akan ada gunanya harta yang dikumpulkan di atas dunia, anak-anak yang banyak yang dulu mengelilingi kita, semuanya tidak akan ada manfaat sama sekali kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menjumpai Allah dengan qalbun yang salim, yaitu hati yang selamat. Selamat dari sisi akidahnya, selamat dari sisi akhlaknya, selamat dari sisi muamalahnya. Inilah hati-hati yang nanti akan dipandang oleh Allah dan menjadi penentu nasib seseorang tersebut pada hari kiamat. Nah, di sini orang kafir tersebut Allah katakan Allah cap, Allah stem, ya, Allah tutup, Allah kunci hati mereka. Demikian juga dikunci telinga-telinga mereka. Jadi hati dikunci, telinga juga dikunci. Kemudian wa ala absarihim ghishawah, dan bahkan mata mereka tersebut ditempel oleh Allah seperti penutup, ya, walahum adzabun azim. Dan bagi mereka Allah sediakan walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, ya, azim, siksa yang besar, siksa yang sangat dahsyat nanti. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi orang yang kafir di sini. Hatinya ditutup oleh Allah. Hatinya telah dicap, distem dan dikunci oleh Allah. Ternyata bukan hatinya saja. Kalaulah seandainya hatinya saja yang dikunci, mungkin mudah-mudahan masih ada harapan ketika dia mendengar kalamullah, melihat ciptaan-ciptaan Allah, masih ada peluang dia untuk mendapat hidayah. Tapi telinganya juga telah dikunci sehingga dia tidak bisa mendengarkan lagi Al-Quran. Yang padahal Al-Quran itu antara mukjizatnya adalah dia ketika kesempatan hidayah itu datang, dia bisa melunakkan hati orang-orang yang ingkar sekalipun. Betapa banyak orang yang masuk Islam, bahkan dari gembongnya kafir Quraisy, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan gembongnya kafir Quraisy dulu sebelum beriman. Namun apa yang membuat beliau beriman, Bapak dan Ibu? Yang membuat beliau beriman adalah ketika mau berkunjung ke rumah adiknya, dan dia menemukan adiknya tersebut sedang membaca surah Thaha. Begitu ingin mengetuk pintu, beliau dengarkan suara adiknya sayup-sayup dari dalam rumah membaca surah Thaha. Bergemuruh hati beliau, ya, bergetar jiwa beliau, dan akhirnya setelah itu beliau menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW karena telinganya masih dibukakan oleh Allah. Wa ala absarim, dan demikian juga mata. Banyak orang yang begitu melihat fenomena kehidupan, fenomena alam, fenomena peristiwa-peristiwa, ya, bahkan kejadian-kejadian, ya, yang tiba-tiba, ya, tentunya dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, penglihatan mereka itu menjadi wasilah mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jika tadi ayat 6 dan 7 Allah menceritakan tentang kelompok kedua daripada manusia, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir ingkar, ya, kafir kepada Allah, kepada risalah Nabi Muhammad SAW, maka sekarang Allah masuk kepada kelompok orang yang ketiga, yaitu orang-orang munafik, ya. Inilah keistimewaan Al-Quran ketika menyebutkan tentang sifat orang mukmin, pasti Allah jelaskan lawan daripada lawannya, dan sebaliknya. Itu yang disebut dengan tarhib wa targhib. Tidaklah kita temukan dalam Al-Quran Allah berbicara tentang surga, pasti Allah iringi dengan cerita tentang neraka, dan juga sebaliknya. Inilah keseimbangan Al-Quranul Karim.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Baik, kita lihat terjemahan perkataannya. Wa minan nasi, dan min di sini berarti sebagian ya, atau dari sebagian, dan dari sebagian an-nasi manusia, dan di antara sebagian manusia, man adalah siapa atau ada orang yaqulu yang dia itu berkata amanna, kami beriman. Jadi ada manusia yang mengatakan amanna billah, amanna bi Muhammadin Rasulillah. Ya, dia mengatakan kami beriman dengan semua pokok akidahnya agama Islam, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan akan datangnya hari kiamat, beriman dengan malaikat dan seterusnya. Kemudian wabil yaumil akhir, amanna billah, dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Di sini bukan berarti kita memahami orang ini cuma beriman dengan Allah dan hari akhir saja, tapi karena dua ini yang mewakili ya, yang mewakili akidah tersebut, maka orang tersebut mengatakan kami beriman dengan Allah dan kami beriman dengan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan ma atau tidaklah atau bukan mereka itu bimu'minin, orang-orang yang beriman. Artinya ada orang-orang yang dia menyatakan amanna billah, kami orang Islam. Lihat nih KTP kami, begitu ya. Lihat nih kita tulis KTP orang Islam. Tapi di dalam hatinya sesungguhnya mereka tidaklah tergolong orang-orang yang Islam. Wa ma hum bimu'minin. Dan bahkan mereka pun tidak meyakini apa yang mereka ucapkan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang munafik, yang mana Allah jelaskan kriteria yang pertama tersebut berbedanya. Kriteria orang munafik yang pertama di sini berbedanya antara ucapan dengan apa yang terada di dalam batin atau hatinya. Di dalam ucapan lisan mengatakan beriman, tapi di dalam hatinya sesungguhnya mengingkari, menyelisihi apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Nah, ini kategori, ini sifat orang munafik yang pertama yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini. Kemudian Allah melanjutkan yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tadi sudah disebutkan sifat orang munafik yang pertama, berbeda ucapan dengan yang terdapat di dalam hati. Kemudian yang berikutnya Allah katakan yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah, ya, subhanallah. Bagaimana mungkin seseorang bisa menipu Allah gitu ya? Allah Sami'un Basir, Allah Latif. Ya, Allah Maha halus, Maha tahu apa yang ada dalam lubuk hati manusia. Tapi di sini Allah mengumpamakan orang-orang munafik tersebut seperti orang-orang yang menipu Allah. Ya, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Ya, dalam pikiran mereka, padahal Allah itu subhanallah tidak mungkin ditipu sama sekali. Karena sebelum orang itu menipu pun Allah telah mengetahui apa yang akan dia lakukan, apa yang tersimpan dalam hatinya. Bahkan bukan begitu saja, Allah pun telah sejak lama-lama, sejak zaman azali telah mengetahui kapan dia akan menipu, di mana dia akan menipu, Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah perumpamakan orang munafik tersebut dengan orang yang menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Ya, dan menipu orang-orang yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad itu sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu menipu, ya, kecuali anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakannya. Artinya Bapak dan Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, di sini Allah menggunakan yukhadi'un, ya, yang di bawahnya yakhda'un, padahal sama-sama menipu. Tapi ada perbedaan penulisan, yang satu yukhadi'un, yang satu yakhda'un. Kenapa yukhadi'un di kata yang pertama? Karena ada objeknya. Objeknya itu Allah, ya. Artinya bukan dirinya sendiri ya, tapi orang kedua. Dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang di bawahnya yakhda'un, menipu saja, tidak saling menipu ya. Tidak menipu karena yang dia tipu itu dirinya sendiri. Nah, kalau ada objeknya terjadi di situ yukhadi'un, ya, dia menipu Allah. Meskipun di dalam riwayat yang lain ada hubungannya dengan riwayat qiraat yang kemarin kita bahas, dalam qiraat Warash dua-duanya dibaca yukhadi'un. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak jangan kaget kalau berkunjung ke Maroko, ke Aljazair, mereka membaca ayat ini begini, yukhadi'una Allah walladzina amanu
wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dua-duanya dibaca yukhadi'un, ya. Itu pilihan daripada qiraat Warash, ya. Nah, ini kriteria atau sifat orang munafik yang kedua, yaitu menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal tidaklah yang mereka tipu itu kecuali diri mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak merasakan, mereka tidak sadar kalau sesungguhnya yang sedang mereka tipu itu justru diri mereka sendiri, ya. Mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang beriman, karena orang-orang beriman itu tahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika menghadapi orang-orang munafik yang cukup banyak di Madinah itu, bahkan beliau tahu dengan nama-namanya. Diberikan tunjuk oleh Allah, ya. Siapa saja di antara orang Madinah itu yang munafik, Rasulullah tahu person-personnya, orang-orangnya secara spesifik Rasulullah tahu. Namun Rasulullah untuk menjaga kesatuan persatuan umat Islam, Rasulullah tidak mau memerangi mereka. Tidak mau mengintimidasi mereka secara khusus, ya. Meskipun sahabat banyak yang meminta demikian, dan sebagian sahabat juga mengetahui si A, si B, si C itu orang munafik. Namun bahkan pernah Rasulullah mengatakan, apakah engkau, ada seorang orang munafik di Madinah yang berperang dengan umat Islam waktu itu, ketika dia telah tersungkur, jatuh di tanah dan akan ditusuk dadanya oleh salah seorang pasukan umat Islam. Kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya beriman gini-gini. Dan sahabat ini karena dia yakin orang ini mengucapkannya dalam keadaan munafik, tetap dia bunuh orang tersebut. Orang munafik tersebut. Akhirnya sampai berita itu pada Nabi Muhammad, dan Rasulullah SAW sangat marah sekali, sangat murka sekali. Ya, padahal beliau tahu benar orang itu orang munafik. Apa kata Rasulullah? Wahal syaqaqta sadrahu. Apakah kamu telah kamu bongkar hatinya sehingga kamu tahu dan yakin betul orang ini munafik? Artinya Rasulullah SAW meskipun beliau tahu dari wahyu dari Allah siapa-siapa yang munafik, namun beliau masih memberikan selah, ya, untuk orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiarkan mereka hidup bersama di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kata Allah dalam ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka itu, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, jamak qulub, ya. Kalau satunya qalbun, jamaknya qulub. Di dalam hati-hati mereka ada apa? Maradun. Ada semacam penyakit, kata Allah. Ada penyakit di hati-hati orang munafik ini. Fazadahumullahu marada. Lalu maka Allah menambah kepada mereka itu penyakit tersebut. Fazadahumullahu marada. Allah tambah mereka penyakit, ya. Jadi hatinya sudah sakit, hatinya sudah terdapat sesuatu yang menghalangi dia beriman karena adanya penyakit tersebut, ya, sakit hati, penyakit hati. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit sehingga menjadi semakin akut, ya, menjadi semakin parah sakitnya hati mereka tersebut. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu Allah siapkan siksa yang sangat pedih, bima kanu yakdzibun, ya. Kenapa Allah siapkan bagi mereka itu azab yang pedih? Karena kebohongan, ya, kedustaan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam ayat 11 Allah masih lanjut bercerita. Jadi Allah setelah tadi berbicara tentang orang muttaqin dengan 3 ayat lebih kurang, kemudian tentang orang kafir cuma 2 ayat. Nah, ketika berbicara tentang orang munafik ini, Allah berbicara dengan banyak ayat, ya. Bahkan nanti di ayat 17, 18, 19 masih Allah jelaskan tentang orang munafik ini. Karena berbahayanya keberadaan orang munafik ini di sekeliling kita. Berbahayanya orang-orang munafik ini di tengah masyarakat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan orang munafik tersebut jika dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan kepada mereka? La tufsidu. Janganlah kamu membuat kerusakan fil ardi, di atas bumi. Jadi kalau dikatakan kepada orang bumi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Kerusakan di sini bukan berarti maksudnya menebang pohon atau merobohkan fasilitas-fasilitas, bukan itu. Tapi berbuat kerusakan tersebut adalah menebar fitnah, ya, mengadu domba, menebar fitnah, merongrong stabilitas kaum muslimin, ya, membukakan rahasia-rahasia orang muslimin kepada orang-orang kafir, ya.
bersekongkol dengan orang-orang kafir, melemahkan syariat Islam. Ini yang dimaksud dengan merusak di atas dunia. Melakukan kerusakan, padahal Allah turunkan syariat ini untuk memakmurkan dunia ini, untuk kebaikan manusia, ya, untuk kebaikan bumi yang tempat kita tinggal ini. Lalu apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kata mereka menjawab, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kami ini bukannya lagi berbuat rusak, ya. Kami ini bukannya sedang berbuat kerusakan, tapi sebaliknya, ya. Itulah saking bahasa gaulnya gitu, saking songongnya gitu Bapak Ibu, ya. Dilarang untuk tidak berbuat kerusakan, tapi statement balasannya apa? Kata mereka, innama nahnu muslihun. Kami ini bukan berbuat rusak, teman. Kami ini sedang justru berbuat kebaikan. Nah, subhanallah, ya. Apakah mungkin orang yang sedang berbuat kerusakan terus terus dia mengatakan kami sedang berbuat kebaikan, ya? Setidak-tidaknya orang kalau masih punya nurani, kalau dia nyata-nyatanya sedang berbuat kerusakan, begitu dilarang dia berhenti, ya. Dia mungkin diam saja atau mungkin cuek begitulah, ya. Tapi ini sebaliknya, dia bukannya diam saja, bukannya berhenti, ya. Sebaliknya dia mendakwakan yang sebaliknya. Oh, perbuatan yang kami lakukan ini bukan yang merusak, ini justru dalam rangka memperbaiki, dalam rangka untuk kebaikan, ya. Nah, subhanallah, begitu ingkarnya, ya, begitu kejinya sifat orang munafik tersebut. Bahkan di saat mereka berbuat kerusakan tersebut, mereka mengatakan ini adalah perbuatan kebaikan, perbuatan islah, ya, untuk kemaslahatan umat, katanya, kemaslahatan bangsa dan negara. Kemudian kata Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah tegaskan kembali, tadi sudah dilarang, tapi Allah tegaskan kembali karena mereka ingkar dan mengatakan mereka berbuat baik. Allah ulangi kembali. Ingatlah, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, diulangi lagi, innahum humul. Nah, sesungguhnya mereka, ya mereka itu, sesungguhnya mereka, ya mereka itu yang dimaksud tadi, orang-orang munafik tadi, mereka itulah al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan di atas bumi, walakin la yash'urun, dan mereka akan tetapi mereka tidak merasakan, ya. Mereka tidak sadar kalau mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Masih lanjut Bapak dan Ibu, dalam ayat 13 Allah masih tambah lagi cerita tentang karakter orang munafik ini. Kata Allah, wa idza qila lahum aminu, dan jika dikatakan kepada mereka, tadi dilarang untuk berbuat kerusakan, sekarang diajak beriman. Aminu, berimanlah kamu sekalian. Kama amanan nasu, sebagaimana orang-orang banyak beriman. Banyak orang mereka beriman dengan utuh, ya, dengan kafah, dengan totalitas. Nah, kalian kalau bisa berimanlah, kata Allah, ya. Berimanlah sebagaimana berimannya kebanyakan manusia. Nah, di sini baru mereka menyingkap hakikat mereka yang sesungguhnya. Qalu, mereka berkata, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Bagaimana kami mungkin, akankah kami beriman atau akankah kami beriman, atau bagaimana mungkin kami beriman sebagaimana amanas sufaha, berimannya orang-orang yang bodoh. Ya, as-sufaha ini bukan bodoh saja. As-sufaha itu orang-orang yang lebih dari bodoh, ya. Bodoh, goblok mungkin, ya. Mereka mengatakan orang-orang beriman itu orang-orang yang goblok, orang-orang yang blow on begitu. Karena kalau sekedar bodoh saja itu juhala, ya, jahil. Tapi di sini as-sufaha, orang-orang yang bodoh dan goblok gitu. Ala innahum, ya. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang munafik tadi yang mengatakan mereka tidak mungkin beriman seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Tapi kata Allah, ala innahum, dan ingatlah sesungguhnya merekalah, ya merekalah as-sufaha, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang blow on, orang-orang yang goblok. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya merekalah orang-orang yang sufaha atau orang-orang yang bodoh tersebut atau orang yang jahil tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit lagi, dan Allah masih teruskan menjelaskan sifat dan karakter mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tapi tadi mereka kalau diajak beriman mereka membantah. Mereka tidak mau, mengolok-olok begitu, ya. Tapi kalau berjumpa dengan orang beriman, wa idza, dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami ini beriman loh gitu. Jangan salah-salah, kita ini juga orang beriman. Banyak kita lihat orang-orang seperti itu kan. Kita ini juga orang Islam gitu, ya.
Jangan begitulah, gitu ya, banyak dalam kehidupan kita ya. Tapi tindak tanduknya, perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan dia orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan dia beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika dia berkhalwat ya, berkhalwat itu artinya bersembunyi, bertemu atau berada dalam suatu ruangan dengan orang-orang yang syayatinihim, ya, di sini diumpamakan syayatinihim itu syaitan-syaitannya mereka, sekutu-sekutu mereka. Di sini Allah begitu Allah menunjukkan kemarahannya, kekesalannya kepada sikap orang munafik ini, Allah sampai mengistilahkan sekutu-sekutu mereka itu, teman-teman mereka itu ya, apa namanya bahasanya lagi, itu diistilahkan dengan syayatin, syaitan-syaitannya mereka ya, gembong-gembong mereka itu. Mereka mengatakan kalau bertemu dengan syaitan-syaitan mereka itu, mereka mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata mereka, kami ini justru bersama kalian, yang tadi itu cuma pura-pura saja. Kalau kamu kemarin melihat kami ada di masjid bersama orang beriman, bersama orang Islam, begitu mereka berkhalwat, bertemu dalam suatu ruangan terpisah dengan teman-teman mereka yang sesungguhnya, yaitu syaitan-syaitan itu tadi, apa yang mereka katakan? Inna ma'akum, kami ini sebetulnya sama kalian. Kami sebetulnya pendukung kalian. Begitu orang munafik. Nauzubillah ya. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami yang kemarin itu, yang terlihat bersama orang beriman dan kami mengatakan kami beriman itu, sesungguhnya kami cuma dalam keadaan sedang memperolok-olok mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitu kejinya sifat orang munafik, Bapak dan Ibu. Ketika dia sedang bersama orang beriman, ya, dia terlihat seperti, bahkan ada yang terlihat lebih beriman daripada orang beriman yang hakiki tersebut ya, dengan pakaiannya kah, dengan perkataannya kah, dengan tindak tanduknya begitu ya. Tapi begitu dia berpisah keluar daripada kelompok orang Islam, berjumpa dengan syaitan-syaitannya itu, kemudian dia berbalik 360 derajat atau 180 derajat, dan mereka bahkan mengatakan kami itu kemarin cuma berolok-olok saja, mengolok-olok mereka begitu. Kemudian kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Padahal mereka tidak sadar, kata Allah, Allah lah yang sedang memperolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang sedang memperolok-olok dengan mereka. Ya, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing ya, tersesat, terombang-ambing, nyasar ya di dalam kesesatan mereka tersebut. Jadi sesungguhnya Allah yang perolok-olok mereka. Allah tahu, ya, Allah tahu mereka itu berolok-olok, dan sesungguhnya Allah lah sedang memperolok-olok mereka. Allah tutup hati mereka, ya. Allah semakin buat mereka itu terjerumus ke dalam kesesatan dan kemaksiatan dan kemunafikan mereka tersebut karena sifat mereka itu tadi juga. Maka akhirnya mereka diperolok-olok oleh Allah dengan dibiarkan dia terombang-ambing. Ibarat kita mungkin pernah melakukan, melihat orang memperolok-olok binatang begitu, binatang yang lemah ya, diatur dengan kayu, digiring ke kanan, digiring ke kiri ya. Nah, begitulah kira-kira perumpamaannya Allah sedang memperlakukan mereka. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ulaika alladziina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang yang di atas tadi ya, ulaika di sini perginya kepada kelompok orang munafik ya. Kelompok orang yang munafik, yaitu kelompok yang ketiga tadi. Mulai daripada ayat wa minan nasi tadi ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Mereka itu yaitu orang-orang yang ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk ya. Bagaimana maksudnya membeli kesesatan dengan petunjuk? Mereka aslinya sudah mendapat petunjuk. Mereka sudah mengaku beragama Islam. Mereka tahu dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu benar ya. Itulah huda tadi itu. Itu modalnya ada, petunjuk. Dia telah diberikan petunjuk, diberikan Al-Qur'an ya. Nah, jadi ini diibaratkan dengan uang nih, huda ini. Kemudian dia beli kesesatan itu dengan huda itu tadi. Nah, jadi mereka orang-orang munafik itu membeli kesesatan dengan huda. Orang sebaliknya, yang dijual adalah dolalahnya, yang dibeli adalah hudanya. Ini enggak, sudah ada huda dimiliki di tangannya, kemudian karena dia lebih menginginkan kesesatan, maka dia jadikan huda itu sebagai alat tukarnya. Huda yang sudah ada dalam genggamannya itu tadi dijual, ya. Dia belilah dolalah itu dengan
dengan huda itu tadi. Fama rabihat tijaratuhum, karena orang ini seakan-akan sedang berdagang, ya, memperdagangkan hidayah dengan kesesatan, maka kata Allah, maka fama rabihat tijaratuhum, fama, maka tidaklah beruntung, ya, tijaratuhum, perniagaan mereka itu, wama kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu merupakan orang-orang yang mendapat petunjuk, ya, meskipun tadi dia sudah memiliki huda nih, tapi karena memang mereka tidak menginginkan huda itu, maka kata Allah, perdagangan mereka itu adalah perniagaan yang sia-sia, yang tidak beruntung, dan mereka itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk lagi, karena sudah dicap oleh Allah, sudah divonis oleh Allah sebagai orang-orang yang munafik. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit tadabbur kita ayat 6 sampai ayat 16 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan tambahan pemahaman dan pencerahan bagi kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama pagi ini ayat 6 dan ayat 16 sampai ayat 16 daripada surah Al-Baqarah. Demikian, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.